Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Gengs, siapa nih di antara kalian yang suka menonton film bertema kriminal? Pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya, karena kali ini Magenta Film akan menceritakan sebuah film bertema kriminal asal India yang berjudul Kurup. Film yang rilis tahun 2021 ini terinspirasi dari kisah nyata seorang kriminal top asal India yang bernama Sukumara Kurup, yang hingga saat ini keberadaannya masih buron. Dibintangi oleh Dulquer Salmaan yang beradu akting dengan Indrajit Sukumaran serta Sobita Dhulipala. Film yang disutradarai oleh Srinath Rajendran ini mendapat rating yang cukup bagus di situs film IMDb, yakni 7,4. Penasaran bagaimana serunya film ini? Karena itu yuk tonton aja videonya sampai akhir dan temukan keunikan filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi bernama Krishna Das yang akan resmi pensiun. Di lain pihak, seorang petugas yang sedang membongkar ruang kerja lama Krishna Das menemukan sebuah buku catatan di lemari ruangannya. Petugas itu pun memutuskan untuk membuka buku catatan tersebut, dan film pun dimulai. Scene beralih ke Kerala tahun 1966. Di sini kita akan diperlihatkan oleh sesosok pemuda yang hendak mendaftar menjadi kadet Angkatan Udara India. Pemuda tersebut bernama Gopi Krishna Kurup atau yang biasa dipanggil Gopi. Gopi memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering terlambat dalam menghadiri kegiatan Akademi Angkatan Udara. Ia pun kerap dihukum oleh komandannya. Di akademi, ia berteman baik dengan seseorang bernama Peter. Keduanya berteman baik hingga lulus akademi dan ditempatkan bersama pada tahun 1970 di Bombay. Peter ditempatkan di divisi informasi, sementara Gopi karena ketidaksukaan atasannya selama di akademi ditempatkan sebagai admin perbekalan. Peter tampak menikmati pekerjaan barunya, sedangkan Gopi justru sebaliknya. Hal ini pun lantas membuat Gopi jatuh sakit. Di rumah sakit, Gopi berkata pada Peter bahwa ia akan mengambil cuti dari tugas kemiliteran. Namun beberapa waktu kemudian, Peter malah mendapat kabar bahwa Gopi telah mati bunuh diri. Dengan perasaan hancur, Gopi pun memberitahu hal ini kepada Radha. Radha tentu syok mendengar hal tersebut. Meski begitu, seseorang yang misterius menyelipkan secari kertas kepadanya, di mana kertas itu berisi pesan agar Radha pergi ke stasiun. Di sana ia menemukan bahwa Gopi justru sehat-sehat saja. Rupanya Gopi sengaja memalsukan kematiannya agar bisa keluar dari dinas kemiliteran. Dia kini hidup memakai nama palsu, yaitu Sudhakara Kurup atau biasa disebut Kurup. Selang beberapa waktu, keduanya pun menikah dan pergi ke Iran untuk menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami istri. Meskipun telah menjalani kehidupan bahagia bersama istri dan anaknya, namun rupanya ada sesuatu hal yang mengganggu Kurup, sehingga ia harus kembali ke India seorang diri. Apa nih kira-kira hal yang mengganggunya? Nanti kita bahas, gengs, tenang saja. Kita lanjut ke tahun 1984. Kurup beserta asistennya yakni Sabu tiba di Kerala, India. Di sana dia dijemput oleh Pillai, kerabatnya, serta Ponachan yakni mantan sopir pribadinya. Di sana, Kurup menjelaskan bahwa dirinya bermaksud memperkaya diri dengan memalsukan kematiannya dan membuat perusahaan asuransi di Iran membayar biaya asuransi kematiannya. Ketiga sahabatnya sepakat untuk membantu Kurup dengan iming-iming bayaran yang mahal. Untuk melakukan hal ini mereka semua memerlukan jasad yang mirip dengan Kurup. Oleh karenanya Pillai, Ponachan, serta Sabu pun memulai kegiatan mereka berburu jenazah. Setelah mencari beberapa jenazah tanpa hasil, mereka pun memutuskan pulang. Namun di perjalanan ketiganya bertemu dengan seseorang yang amat mirip dengan Kurup. Pillai pun lantas memiliki sebuah ide gila, yakni untuk membunuh orang tersebut. Kurup amat marah mengetahui hal ini karena yang ia inginkan bukanlah membunuh seseorang, melainkan hanya mengambil mayat orang yang baru meninggal.
Singkat waktu, keesokan harinya terjadi sebuah insiden kecelakaan mobil di sebuah sawah, di mana pengemudinya ditemukan tewas terbakar. Krishna Das merupakan polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Dia menemukan adanya kotak korek api, sarung tangan, serta secari kain di sekitar lokasi kecelakaan. Mobil yang terlibat kecelakaan diketahui milik seseorang bernama Kurup. Untuk itu, Krishna Das datang menginterogasi Pillai yang merupakan kerabatnya. Pillai tidak bisa mengelak ketika Krishna Das mendapati luka bakar di lengannya. Pillai berkata bahwa ia memiliki dendam lama terhadap Kurup hingga ia pun membunuhnya. Meski begitu, Krishna Das tak langsung percaya. Alih-alih ia menyelidiki kasus orang hilang yang masuk beberapa hari terakhir hingga bertemu dengan istri Charlie yang melaporkan kehilangan suaminya. Setelah menunjukkan barang bukti miliknya, istri Charlie yakin bahwa mayat yang dibunuh itu adalah suaminya. Jelas, Pillai pun disiksa habis-habisan hingga ia menceritakan hal yang sebenarnya bahwa ia dan dua rekannya terlibat kasus pemalsuan kematian. Sabu dan Ponachan pun ikut ditangkap, sehingga Krishna Das tinggal mencari keberadaan Kurup untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Charlie. Suatu hari, Krishna Das mendapat informasi bahwa Kurup menginap di salah satu hotel. Ia dan timnya lantas menyerbu hotel tersebut. Namun naas, di sana dia tak menemukan Kurup. Meski begitu, Krishna Das menemukan secarik tiket kendaraan menuju kota Ma'an-Na'ar dan segera berangkat ke kota tersebut. Di sana, Krishna Das dibuat frustasi lantaran kembali tidak menemukan Kurup. Meski dia sudah mendapat berbagai petunjuk serta sudah mendatangi berbagai anggota keluarga Kurup dan tahu kemana Kurup akan pergi, Kurup selalu lebih lincah darinya. Hingga suatu hari Krishna Das akhirnya menemukan koneksi antara Kurup dengan seorang teman lamanya bernama Ishak. Diketahui kemudian bahwa Kurup berencana kabur ke luar negeri melalui sebuah pelabuhan di Bombay. Bersama pasukannya, Krishna Das pun menggeledah seisi pelabuhan tersebut. Setelah menemukan seseorang yang berwajah mirip Kurup di sebuah kapal, ia dan timnya pun lantas mengejarnya. Namun sayang, setelah tertangkap orang itu bukanlah Kurup yang dia cari. Pada akhirnya, kapal yang dimaksud pun pergi meninggalkan pelabuhan. Krishna Das kemudian tersadar bahwa ada salah seorang anggota polisi yang menghilang. Rupanya polisi itu adalah Kurup yang sedang menyamar. Scene beralih kembali kepada si polisi yang melanjutkan membaca catatan harian tadi dan menemukan kenyataan lain yang lebih mencengangkan tentang Kurup. Catatan harian itu menjelaskan bahwa ternyata Kurup merupakan seseorang yang jeli melihat peluang dan telah memiliki otak kriminal sejak sekian lama. Semasa menjalani pendidikan di Akademi Angkatan Udara, Kurup seringkali kabur dari gedung akademi untuk merokok dan minum minuman keras dan membuatnya sering terlambat. Mengetahui bahwa harga minuman keras di sana sangat mahal, Kurup pun mulai membangun jaringan usaha di dalam akademi dengan menyelundupkan minum-minuman keras serta barang-barang lainnya ke dalam akademi. Selain itu, Kurup kabur dari kemiliteran bukanlah semata-mata karena tak suka dengan tugasnya. Diketahui saat bertugas sebagai admin perbekalan, Kurup justru melihat hal ini sebagai peluang bisnis. Ia membangun relasi dengan penyelundup senjata ilegal bernama Ishak serta Leo dan memulai bisnis senjata. Atasannya yang curiga dengan hal ini pun kerap memarahi Kurup. Dirasa aktivitasnya terancam, Kurup lantas memalsukan kematian dirinya dan kabur ke luar negeri. Namun sebelum itu dia meminta Ishak untuk menyelipkan pesan kepada Radha agar keduanya dapat bertemu di stasiun. Maka Kurup pun hidup di Iran dan terbebas dari tuntutan. Namun pekerjaannya di perusahaan minyak rupanya memberi peluang lebih bagi Kurup untuk terus memperkaya dirinya. Di Iran, Leo memperkenalkan Kurup kepada seorang putra mahkota bernama Walid. Keduanya pun berteman baik hingga Walid mempercayakan Kurup pada sebuah bisnis ilegal, yakni menyelundupkan minyak mentah. Namun di sini perlakuan Walid yang hanya memberinya sedikit upah membuat Kurup tidak senang. Hingga suatu ketika Kurup berniat untuk kembali memalsukan kematiannya agar dia dapat menerima semua hasil penyelundupan minyak tanpa perlu melapor pada Walid. Asuransi kematian yang direncanakannya dengan membunuh Charlie rupanya hanyalah skema kecil dari rencananya yang jauh lebih besar. Wah, gila bener ya gengs.
Sayangnya, rencana asuransi tersebut gagal dan membuat Kurup menjadi buronan top di India. Meski begitu, Kurup dapat terus lolos dari kerajaan Krishnadas, termasuk ketika bersembunyi di atas plafon kamar mandi hotel tempat Krishnadas mencarinya. Selain itu, anggota keluarganya di India juga kerap membantunya. Bahkan ketika istrinya dipaksa kembali ke India dengan tenang, Kurup malah menyelipkan pesan kepada istrinya bahwa dia akan membebaskannya. Tentu saja hal itu membuat istrinya merasa tenang. Ajaib banget ya memang Kurup ini. Kurup selalu berada selangkah di depan polisi setiap kali dalam incaran. Dia kerap menyamar menjadi pengemis, pemuka agama, bahkan sopir polisi. Walid yang kini sadar bahwa Kurup juga menipu dirinya lantas menemui Krishnadas untuk bekerja sama dengannya. Hingga tiba hari di mana Kurup pergi ke luar negeri. Krishnadas yang sadar bahwa Kurup ada di dalam kapal segera menelepon Walid. Walid tersenyum karena dirinya juga berada di kapal yang sama. Leo yang juga ada di sana memberitahu Kurup bahwa kini namanya adalah Alexander. Sebelum meninggalkan kapal, Walid yang sadar bahwa Alexander adalah Kurup lantas menemuinya di pintu keluar dan bersiap untuk membunuhnya. Namun beberapa hari kemudian Walid malah ditemukan tewas di Afrika Selatan. Lagi-lagi Kurup lolos. Polisi yang membaca catatan tersebut lantas mengembalikannya kepada Krishnadas. Dia pun bertekad untuk melanjutkan pencarian tentang Kurup dengan membuka komputer dan mencetak selembar foto yang diduga sebagai Alexander. Foto tersebut rupanya diambil di Helsinki, Finlandia. Kurup yang sadar dirinya difoto pun lantas membunuh si fotografer. Dan film pun akhirnya selesai. Gimana gengs, licin betul ya memang si Kurup ini? Kalau kalian punya film lain yang pengen diulas, share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya.